Baik teman-teman sekalian, juga beranjak daripada hadis Nabi SAW tentang masalah hukum haramnya riba ini, yaitu yang berbunyi la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibah. Allah melaknat pemakan riba, pemberi riba, dua orang saksinya, dan pencatatnya. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 333, Ibnu Majah 2277 dan Tirmidzi 1206 dan beliau mensahihkannya. Lalu apa solusinya Ustaz? Pindah perbankan syariah. Tapi kan perbankan syariah itu sering gitu karena saya dengar jemaah. Kan masih ada yang sama. Akadnya lah apalah segala macam. Akhi dan ukhti. Kalau masih ada sesuatu yang salah dari perbankan syariah, maka itu sebagian kecil persentasenya misalnya anggaplah dari 100% riba bank konvensional, mungkin bank syariah ini ada 30% yang masih perlu diperbaiki. Baik, minimal Anda meminimalkan kesalahan itu dan Anda serahkan kepada dewan syariah mereka. Kan semua perbankan syariah punya dewan syariah. Serahkan mereka. Ya. Ij'al bainaka wa bainan nari alima. Jadikan antara kau dan neraka seorang alim. Dia sudah memberikan fatwanya, dia yang bertanggung jawab depan Allah, bukan Anda. Tapi kalau Anda masih di bank konvensional, dari mana Anda mau berhujjah apa di depan Allah SWT pada hari kiamat? Kenapa? Sampai kapan kita terus mau ngotot dengan cara seperti ini teman-teman sekalian? Dan tidak mau hijrah. Coba Anda hijrah, pindah. Ya. Atau Anda meminimalkan itu dengan Anda pindah. Kalau Anda tidak pindah ke perbankan syariah, lalu Anda kemana? Gitu. Anda harus kemana sekarang? Kondisi kita tidak seperti itu. Tapi Anda sudah aman. Karena dari satu sisi mereka punya dewan syariah. Ada ustaz-ustaz, ada kiainya di sana. Mereka akan bertanggung jawab depan Allah kalau memang mereka ada salah sistemnya. Anda bisa datang, Anda diskusikan, Anda tanyakan. Juga sabda Nabi, dan ini ketat sekali ya. Perhatikan, Allah melaknat artinya Allah murka pada mereka. Akil riba, yang memakan riba itu. Ya. Lembaganya di sini. Atau, pemakan riba ini maksudnya orang yang jadi konsumennya atau orang yang menjadi nasabahnya. Kemudian, wa mu'kila, yang memberi makan riba. Lembaganya. Wa syahidaihi, dan saksinya. Dan juga wa katibah. Katibah ini penulisnya, berarti para pegawainya. Kena semua ini. Ya, kena semua. Juga sabda Nabi SAW, dirhamun riba, ya'kuluhu rajulu wa huwa ya'lam, asyaddu min sittin wa thalathina zanya. Satu dirham dari hasil riba yang dimakan oleh seseorang, sedangkan dia mengetahuinya, dosanya lebih berat daripada 36 kali berzina, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Hadis ini ada putun nomor 1349, diriwayatkan Ahmad nomor 21450, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya. Juga sabda Nabi SAW, ar-riba 73 baban, aisaruha an yankiha ar-rajulu ummah, wa inna arba riba irdur rajul muslim. Riba itu ada 73 pintu, 73 tingkatan, level-levelnya. Di mana pintu yang paling ringannya, yang paling ringan nanti hukumannya pada depan Allah SWT hari kiamat, setara dengan dosa seseorang menikahi ibu kandungnya, zina sama ibu kandungnya. Itu paling rendahnya. Dan pintunya yang paling berat setara dengan dosa menodai kehormatan seorang muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan beliau mensahihkannya. Ya, tentu dalam hadis ini penutupannya sangat luar biasa ya. Kalau Anda menganggap sudah faham dosa riba itu berat, bahkan mengalahkan dosa zina, maka Anda mencoreng kehormatan muslim, gosipin dia, fitnah dia, adu domba dia, lebih berat lagi daripada ya, dosa riba itu. Karena level ke-73-nya yang paling beratnya itu setara dosanya dengan mencoreng kehormatan seorang muslim. Nah, ini kan banyak sekali dianggap remeh di tengah-tengah masyarakat kita. Gosip itu menjadi sesuatu yang biasa. Nah, hot news kalau perlu. Berita yang terbaru yang paling panas. Gosipin orang. Angkat cerita aibnya orang. La haula wa la quwata illa billah. Ini setara dengan level tertingginya riba. 73. Level ke-73-nya gitu. Level yang paling rendahnya, level satunya, ya, itu setara dengan berzina dengan ibu sendiri. La haula wa la quwata illa billah. Semoga Allah selamatkan kita. Juga sabda Nabi SAW, ijtanibus sab'al mubiqat.
jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Membinasakan di dunia, membinasakan di akhirat. Di dunia tidak akan tentram, akan banyak cobaan Allah Subhanahu wa taala, ributnya rumah tangga, penyakit yang kronis dan segala macam hal. Dan di akhirat juga membinasakan, siksanya lebih pedih di kuburan dan juga di akhirat. Lalu ditanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, apa saja 7 dosa membinasakan itu? Lalu beliau mengatakan, asyirku billah. Yang paling pertama menyekutukan Allah. Syirik. Kedukun-dukun, berhenti ini. Ya. Menganggap ada partner Allah Subhanahu wa taala, yang menurunkan hujan juga selain Allah, ada yang memberikan rezeki selain Allah. Menyekutukan seperti orang-orang kafir Quraisy. Mereka yakin Allah ada, tapi mereka yakin juga kalau patung-patung itu punya kekuasaan seperti Allah, maka mereka juga mohon-mohon pada patung-patung tersebut. Dan betapa banyak terjadi di Indonesia, Allahul musta'an. Semoga Allah selamatkan kita. Baru dalam sholat dia mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Selepas salam, minta dengan kuburan di sebelah masjidnya. Lalu mana statement anda tadi, hanya kepadamu ya Allah, hanya kepadamu ya Allah. Makanya Imam Nawawi mengatakan rahimahullah, seorang ulama Syafi'i yang masyhur, saya heran dengan orang yang meminta-minta pada kuburan, padahal di dalam kuburan itu adalah manusia yang seperti dia, tapi sudah jadi tulang belulang. Bagaimana dia bisa nggak paham ini? Yang kedua, was-sihr. Sihir teman-teman sekalian. Berhenti ke dukun ini, yang mereka namakan dirinya paranormal, ya, orang pintar. Ini penipuan, tidak boleh. Anda mau dapat jabatan, tidak usah ke dukun. Kenapa ke dukun? Kenapa nggak sholat tahajud? Kenapa nggak minta kepada Tuhan alam semesta? Nggak boleh ke dukun. Tinggalkan semua dukun ini. Perangi mereka, nggak boleh. Nggak boleh datangin, nggak boleh dibiarkan di tengah-tengah lingkungan kita, nggak boleh ini. Karena mereka bersekutu dengan syaitan, nggak boleh. Sihir, memisahkan antara suami istri, ya, menyiksa orang lain dengan sihirnya dan segala macam hal. Yang ketiga, wa qatlun nafs allati haramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa, ya, yang Allah telah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Apa itu alasan yang benar? Kalau misalnya anda lagi jalan diserang oleh perampok, lalu anda melawan. Nah, pada saat anda melawan, anda membunuh dia, itu lain. Sebagaimana dalam hadis lain kata Nabi SAW pada saat seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada perampok mau merampok harta saya? Kata Nabi SAW, lawan dia. Kata orang itu, bagaimana kalau saya terbunuh? Kata Nabi SAW, kau mati syahid. Bagaimana kalau aku membunuh dia? Tidak ada beban hukum padamu. Saya tidak berdosa kamu. Ini berbeda. Seorang wanita mau diperkosa, lalu dia melawan, dia ambil batu, dia pukul kepalanya si pelaku kriminal tersebut, lalu mati. Dia nggak berdosa sih, karena memang dia punya alasan untuk membela diri, ya. Tapi kalau hanya bunuh-bunuh diri tanpa sebab, maka ini termasuk, ya, dosa yang membinasakan. Ya. Oh, tidak ada orang yang membunuh orang lain kemudian dia bisa tenang tidur, ya. Pasti dia akan gelisah. Orang itu juga akan menuntut dia pada hari kiamat nanti. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa aklu riba. Ini jadi saksi bahasan kita. Pemakan riba, yang memakan riba. Baik lembaganya, baik orang yang mengambil riba tersebut, pegawainya, saksinya, semua kena sebagaimana sudah kita jelaskan. Yang kelima, wa aklu malil yatim, memakan hartanya anak yatim. Ya, baik apa dia punya lembaga, yayasan yang mengelola dana yatim, ataupun ada anak yatim yang di bawah naungan dia tinggal di rumahnya dan hartanya banyak, tapi karena masih kecil dia yang kelola, maka dia salah gunakan. Kemudian yang keenam, wa tawalli yaumaz zahf, lari dari kancah peperangan. Anda kalau mau dengar penjelasan semua ini sudah kami jelaskan, insya Allah Anda bisa lihat di playlist YouTube, cari bahasan buku atau bedah buku kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang tulis oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Kemudian yang terakhir adalah yang ketujuh, wa kadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh berzina wanita yang beriman serta lengah, maksudnya memfitnah mereka sehingga akhirnya mereka dikucilkan atau dihukum oleh masyarakat karena fitnah yang dibuat oleh orang ini. Ini adalah 7 dosa yang membinasakan. Saksi bahasan kita yang keempat yaitu memakan harta riba. Yang ketiga, hikmah diharamkannya riba. Di antara hikmah diharamkannya riba adalah sebagai tambahan atas hikmah-hikmah yang bersifat umum yang terkandung dalam tuntutan syariat, yaitu menguji keimanan seseorang dalam mentaati Allah. Jadi seperti Allah haramkan babi, Allah haramkan khamr, Allah haramkan zina, Allah haramkan riba, Allah haramkan sihir. Ini sebagai ujian. Patuh nggak sih kita? Gitu.
Seperti Anda kalau kerja di perusahaan pasti akan ada peraturan-peraturan yang kalau Anda langgar Anda akan kena konsekuensi hukum. Baik dalam melaksanakan perintah Allah maupun dalam meninggalkan larangannya. Di antara hikmah tersebut adalah yang pertama menjaga harta seorang muslim agar tidak dimakan dengan cara yang batil. Ini termasuk bagian daripada hikmah syariat. Jadi tidak boleh kita memakan harta seorang muslim. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan pada saat di Haji Wada, ketahuilah sesungguhnya harta kalian, jiwa seorang muslim, ya, hartanya, kehormatannya, semua darahnya semuanya haram, ya, diharamkan. Kemudian yang kedua, mengarahkan seorang muslim agar menginvestasikan hartanya dalam sejumlah usaha yang bersih, yang jauh dari kecurangan dan penipuan, serta terhindar dari segala tindakan yang menimbulkan kesengsaraan dan kebencian di antara kaum muslimin. Hal tersebut dilakukan dengan menginvestasikannya dalam bidang pertanian, industri, dan perdagangan yang sehat dan bersih. Ya apa adanya, real, bisnis sama-sama, untung rugi ditanggung bersama. Ya. Kemudian, poin ketiganya, menyumbat seluruh jalan yang membawa seorang muslim kepada tindakan memusuhi dan menyusahkan saudaranya sama muslim yang berakibat pada lahirnya celaan serta kebencian dari saudaranya. Ini umumnya, artinya terjadi pertengkaran gitu. Yang keempat, menjauhkan seorang muslim dari perbuatan yang dapat membawanya kepada kebinasaan. Karena memakan harta riba itu merupakan kedurhakaan dan kezaliman. Sedangkan akibat dari kedurhakaan dan kezaliman adalah penderitaan. Sebagaimana Allah SWT berfirman, surah Yunus ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nasu innama bagyukum ala anfusikum. Hai manusia, sesungguhnya bencana kezaliman kalian akan menimpa diri kalian sendiri. Ya, akan menimpa diri kalian sendiri. Anda pernah dengar ya berapa kali orang diangkat dalam media-media kita karena dia riba, ya. Terus riba, dia pamer mobilnya yang mewah, dia bangga dengan rumahnya yang besar. Terakhir nggak bisa bayar, disita semuanya. Akhirnya terbengkalai. Apakah dia masih hidup, ya, atau sampai di penjara misalnya, keluarganya terbengkalai, atau dia sudah meninggal lalu ahli warisnya tidak mendapatkan apa-apa. Saya pernah ditanya oleh seorang ibu pada saat di majelis kami itu di meja-meja taklim disampaikan masalah itu ya. Biasanya kalau ibu-ibu melalui kertas terus membahasakan kalau saya tidak beli rumah sekarang maka saya tidak akan pernah punya rumah. Saya bilang itu kan persepsi ibu. Ya. Kenapa ibu menanamkan begitu? Saya sendiri mengalami, saya dulu tidak punya rumah sama sekali. Alhamdulillah. Dengan kita coba bersabar, kita coba kumpulin uang pelan-pelan dari yang halal. Dan saya pernah mengajak beberapa orang jemaah, saya katakan ini rumah saya mau beli, Anda bisa nggak belikan saya dan saya cicil. Boleh dengan sistem utang, ya, qarud hasan maksudnya, yang dimaksud adalah pinjaman yang mengejar pahala, atau Anda mau sistem murabahah. Anda beli rumah ini jual sama saya dengan keuntungan. Dan alhamdulillah, masya Allah, Allah mudahkan. Ada orang-orang jazahumullahu khairan. Semoga Allah balas mereka dengan kebaikan. Dan saya yakin ya, setelah rumah itu kami pakai dengan keluarga, maka mereka akan terus pahalanya berjalan. Karena mereka ternyata mengutangkan kami tanpa minta keuntungan, masya Allah. Ya, dan itu bisa. Ini hitungan beberapa waktu yang lalu saja kita tidak punya. Dan alhamdulillah beberapa tahun setelah itu kita jadi punya gitu. Ya. Bersabar sedikit akhi dan ukhti dalam keadaan kita. Kenapa harus paksakan diri? Kenapa harus merasa tidak enak dengan masyarakat atau komunitas kita di sekitar kita kalau kita pakai kendaraan yang biasa ya, sementara memang itu kemampuan kita. Percaya diri saja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW beliau mengangkat selanjutnya setelah surah Yunus ayat 23 tadi yang berbunyi ittaqul zulma fa inna zulma dhulumatun yaumil qiyamah wattaqus syuha fa innahu ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaqu dima'ahum wastahallu maharimahum. Takutlah kalian akan kezaliman. Karena ini kan akan riba kan menjadi penyebab kezaliman kan. Utangin orang lalu minta keuntungan. Padahal orang utang kan jelas karena dia tidak mampu. Umumnya begitu ya. Anda bebankan lagi dengan bunga. Sampai kadang-kadang ada orang, dan saya tahu beberapa orang punya kasus begitu. Saking tidak mampunya dia bayar, menyicil kembali uang tersebut, akhirnya dia cuma bisa bayar bunganya setiap bulan. Akhirnya sampai tua, sampai meninggal pun tidak selesai-selesai. Nah, itu terjadi dari bukan cuma individu, bukan cuma sebuah lembaga. Antara negara pun Anda tahu di dunia ini seperti itu. Lembaga-lembaga ribawi, mereka mengikat negara-negara dengan utang-utang ribawi sampai negara-negara itu dikuasai oleh mereka karena hanya mampu membayar bunganya.
Jadi utang ini terus saja pokoknya bertambah. Tetap saya tidak bisa disentuh atau dibayar. Dan ini jadi masalah. Dan ini kezaliman. Lalu kata Nabi SAW, dan takutlah kalian dari berbuat kikir. Nah, ini biasa muncul riba ini karena masalah kikir juga. Ya. Dia tidak mau mengejar akhirat, tidak mau mengejar pahala. Padahal sudah kita jelaskan tadi ini investasi berhubungan dengan masalah akhiratnya. Karena kikir itu telah membinasakan umat sebelum kalian, yaitu membawa umat-umat sebelum kamu kepada pertumpahan darah dan menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan kepada mereka. Hadis ini riwayat Muslim nomor 2578. Maksudnya karena mereka pelit, akhirnya terjadilah keributan, peperangan dan tumpahan darah. Selanjutnya poin yang kelima, hikmah daripada diharamkan riba, membukakan pintu-pintu kebaikan di hadapan orang muslim yang untuk mempersiapkan bekal kelak di akhiratnya dengan meminjami saudaranya sama muslim tanpa mengambil manfaat atau keuntungan, menghutaninya, menangguhkan utangnya hingga mampu membayarnya, ya. Memberikan kemudahan serta menyayanginya dengan tujuan semata-mata mencari keridhaan Allah, sehingga mengakibatkan tersebarnya kasih sayang dan ruh persaudaraan yang tulus di antara kaum muslimin. Nah ini teman-teman sekalian, kita bisa lihat bagaimana poin ini disinggung, ya, bahwasanya tadi yang saya bilang kita tidak bisa pisahkan antara, ya, ekonomi kita, ya, antara kehidupan sosial kita dengan agama. Tidak bisa sama sekali. Ada saatnya di mana Anda dagang, Anda dapat keuntungan, ada saatnya memang Anda mencari pahala. Gitu kan? Itu. Jadi orang kalau selalu berpikir keuntungan apa yang saya bisa dapat selalu materi, maka dia tidak akan pernah bersedekah orang seperti ini. Tidak akan ada jiwa kedermawanannya. Baik teman-teman sekalian, kita coba membacakan dulu beberapa keutamaan orang yang mengutangkan orang lain tanpa mengambil manfaat. Dan ini poin perlu sekali dititik beratkan dan dijelaskan. Dan saya harap Anda, ya, membuka pikiran Anda, mendengarkan baik-baik dan merenungi dengan hati. Ini kita bicara masalah keimanan. Hadis Nabi SAW yang berbunyi diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor 2699. Kata Nabi SAW, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang meringankan satu kesulitan atau kesusahan atau kesedihan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Orang susah justru dimudahkan. Orang-orang lembaga ribawi ini, mereka malah menyulitkan orang. Dengan tahu orang ini butuh, bukannya dibantu, malah ditunggangi untuk harus ada bunganya. Ya. Ini akan selamat dari kesusahan di hari kiamat. Di saat Anda sudah tidak berlaku lagi rupiah, dolar, euro, tidak ada lagi yang berlaku di sana. Ya. Kemudian kata Nabi SAW masih lanjutkan hadisnya, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُؤْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Dan barang siapa yang memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan di akhirat. Jadi dia mau bayar, dia mau utang dipinjamkan, dia mau bayar belum mampu diberikan tenggang waktu tanpa ada bunga. Kemudian waman satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, Allah akan tutupi juga aibnya di dunia dan di akhirat. Bukan malah ngosipin, nyebarin, ya, aibnya. Kemudian kata Nabi SAW, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan terus membantu seorang hamba selama dia sibuk membantu saudaranya. Kemudian teman-teman sekalian, dalam Tuhfatul Ahwadhi, ini syarah kitab Tirmidzi, dia jadi 7 halaman 261, dijelaskan yang dimaksud dengan potongan hadis memberi kemudahan pada orang miskin, baik mukmin maupun kafir yang memiliki utang, dengan menangguhkan pelunasan utang dan membebaskan sebagian utang atau membebaskan seluruh utangnya. Itu yang dimaksud dengan makna tadi hadis memberikan kemudahan.